Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham Alianto dari kelas DL201C dengan NIM 193342678. Di pertemuan minggu ini di hari Rabu kemarin, Irham bersama kelompok Irham yaitu kelompok 5 telah melaksanakan praktikum 7, yaitu membuat tabel membuat 3 tabel, yaitu tabel mahasiswa, tabel jurusan, dan tabel keuangan. Di tabel mahasiswa sendiri yaitu terdapat kolom ID mahasiswa, NIM mahasiswa, nama mahasiswa, email mahasiswa, dan ID jurusan. Untuk di tabel jurusan ada kolom ID jurusan, ada fakultas jurusan, jenjang jurusan, jurusan JRSN, ada konsentrasi JRSN, dan ada ID uang. Untuk di tabel keuangan ada kolom ID uang, SPP uang, SKS uang. Dan untuk di tabel mahasiswa sendiri, untuk keterangannya itu di warna kuning, yaitu menunjukkan dia itu sebagai primary key. Untuk yang hijau ini sebagai foreign key. Dan di tabel jurusan, di ID jurusan ini sebagai primary key, yang di ID uang sebagai foreign key. Nah, di pertemuan kali ini juga, di pertemuan minggu ini juga yang dilaksanakan hari Rabu kemarin, di Iram sama kelompok diperintahkan untuk menjalankan praktikum tentang concatenation atau concat. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama itu kita disuruh membuat tabel keuangan. Di sini kita cara itu membuat tabel baru yang dengan nama create keuangan.php. Untuk nama sendiri bebas terserah. Di sini saya menamakan create keuangan.php. Untuk caranya itu di sini kita copy saja ininya di pertemuan sebelumnya. Setelah itu kita pastikan di file yang create keuangan. Di sini kita ganti. Di sini sudah tersedia, ya tinggal kita copy saja. Nah, ini create table keuangan, kita copy saja, kita pastikan ke sini. Setelah ini kita save. Setelah kita save-nya itu ada shortcut di keyboard, yaitu dengan menekan tombol Ctrl plus S barengan. Setelah kita save, kita jalankan di sini di website ini simbat.alphabet.incubator.id. Nama kelompok Irham itu DL201C 5, kelompok 5. Di sini slash nama file tersebut yang pengen kita jalanin atau kita buat di database. Setelah kita buat, selanjutnya itu kita insert values atau datanya di dalam tabel keuangan. Ya, caranya juga kita copy saja di pertemuan sebelumnya. Untuk di bagian insert kita copy, pastikan di sini, kita ubah di bagian sini. Di sini sudah tersedia juga valuesnya, ini kita copy saja, insert into keuangan. Ini nama kolomnya kita pastikan di sini. Setelah paste juga sama kayak kita membuat create keuangan, ini kita save, kita jalankan di website ini. Setelah selesai baru kita menuju ke langkah selanjutnya, itu di create jurusan sama insert jurusan. Nah, untuk yang sebelum tadi kan di gambar ini kan disuruh nyalain gambar yang ini di tabel keuangan itu yang sebagai primary key itu ID uang. Untuk caranya itu ada di sini, ini ID uang serial primary key. Ini primary key. Untuk SPP kita pakai data varchar maksimal karakter 20, SKS uang juga sama. Dan untuk selanjutnya itu yang jurusan, kita disuruh diperintahkan untuk sesuai gambar ini, ID jurusan itu sebagai primary key, ID uang sebagai foreign key. Untuk caranya itu gampang, kita juga pastikan di yang di sini ini, copy, pastikan di sini, dan kita ubah di sini. Di sini juga udah tersedia. Ini ininya ya. Kita pastikan di sini. Oke, dan tadi kan di sini mintanya ID jurusan, ID uang ini ID jurusan sebagai primary key, ID uang sebagai foreign key. Nah, untuk jurusan ini kita memakai primary key, fakultas sampai konsentrasi kita memakai tipe data varchar. Untuk si maksimal karakter itu kita berbeda-beda, sesuaikan aja yang ada di sini nih, kita sesuaikan saja. Setelah itu kita di ID uang ini kita disuruh dibuat sebagai foreign key. Untuk perintahnya itu ini reference ini
ya buat mengubah si ID uang ini ke foreign key ya. Nah, untuk selanjutnya kita save, kita jalankan di sini. Sesudah itu kita lanjut ke insert jurusan, yaitu memasukkan data ke tabel jurusan. Caranya itu sama seperti sebelumnya. Di sini kita bikin folder baru, setelah itu kita copy ke pertemuan sebelumnya, kita pastikan di sini, kita ubah di bagian sininya, dan di sini juga sudah tersedia, kita copy saja di sini, terus kita paste di sini nih, insert untuk jurusan, ini nama kolom-kolomnya, ini nama datanya ini sesuai kolomnya. Setelah itu kita save, kita jalankan di website sini. Di website ini kalau sudah, kita bisa menuju ke step selanjutnya, yaitu create table mahasiswa. Nah, yang mahasiswa ini ada dikasih tahu nih, kan sebelumnya kita udah pernah membuat table mahasiswa ya di pertemuan sebelumnya. Jadi kita langkah selanjutnya itu kita drop table dulu, table mahasiswa yang sebelumnya, karena kalau misalnya kita drop itu nggak bisa nampil table mahasiswa yang sekarang kita bikin. Yang nampil kemungkinan table mahasiswa yang sebelumnya pernah kita bikin. Nah, ini caranya ini kita kopikan ininya nih, kita copy, kita pastikan di file baru ini, kita bikin lagi drop table.php, kita pastikan, kita ganti di bagian sini. Ini drop itu fungsinya itu ya buat menghapus table. Jadi ini hapus table mahasiswa, ini nama table mahasiswa. Setelah kita hapus, kita save, jalani di sini. Misalnya table emang udah pernah dibuat, dia tulisannya itu bakal selamat kamu berhasil. Kalau misalkan ya kalau nggak pernah ada tuh table, ini tulisannya error kayak gini. Setelah kita drop table, baru kita buat table mahasiswa. Langkahnya juga sama sebelumnya, di sini juga sudah ada nih table mahasiswa. Di ini ada perintahnya create table mahasiswa, tinggal kita copy saja, kita pastikan di sini. Setelah itu kita save, jalan di website ini. Setelah kita jalanin, kita menuju step selanjutnya, itu memasukkan data ke table mahasiswa. Sama langkah-langkahnya juga kita copy, terus kita pastikan, kita ganti bagian ini. Data ini kita ambil dari yang sudah disediakan. Ini untuk data ini kita kopikan saja, dan untungnya sudah disediakan nih. Kalau saya tidak disediakan mungkin bakal lama juga ya praktikumnya, soalnya ini datanya lumayan banyak nih tuh. Jadi ini kita kopikan saja ke code anywhere di sini, di file insert mahasiswa yang sudah kita buat. Setelah dibuat, kita save, jalankan di website ini. Setelah kita jalankan, baru kita menampilkan datanya. Nah, untuk cara menampilkan data ini gimana sih? Di sini kan ada tulisan mahasiswa dengan NIM 18124 98127 adalah Abdul Musonib, dan sampai seterusnya. Ini data sampai 97 nih. Kalau misalkan tadi kita ngetik satu-satu lumayan juga ya. Nah, ini setelah ini gimana sih cara nampilnya? Kita masuk ke sini, kita ke indeksnya. Untuk indeksnya kita bisa pakai indeks yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya, dari pertemuan pertama sampai pertemuan sekarang. Caranya ini di sini kita, karena saya sudah pernah membuat indeks sebelumnya, itu ada mahasiswa 2, ada refleks konsentrasi, jadi kita kopikan saja. Terus kita buka dengan close div. Ini H2, ini judulnya biar dia di tengah, jadi di tengah. Dan untuk warnanya itu kita memakai kelompok Kiram itu memakai Lucida Calligraphy. Temple border ini untuk border silnya ini, cell padding, cell spasi ini juga buat di tabelnya ini, widthnya itu ukuran tabelnya. Setelah itu ini untuk ini juga ini bagian dari si table ini, supaya dia bisa membuat table kayak gini. Untuk PH nomor sama data ini judul dari kolomnya ya. Setelah itu kita baru masukin datanya itu yang sudah kita buat dengan perintah menggunakan PHP. Caranya itu kita buka dengan tab pembuka PHP seperti ini, dan dengan tab penutup.
Dan ini adalah file koneksi kita. Ini kalau bisa jangan sampai kehapus ya. Kalau misalnya kehapus kita susah juga nyari namanya ini, si apa database-nya ini. Setelah itu kita masukkan data tersebut. Query PG ini itu nama datanya ya. Yang dari di sini dari pertama kali ini query PG. Biar simpel aja kita bikin query PG. Setelah itu kita masukin ini perintahnya ada select concat. Select concat itu ya buat nah untuk menampilkan data yang begini itu mahasiswa dengan NIM ini kita menggunakan select concat. Jadi hasilnya begini, mahasiswa dengan NIM. Sebenarnya ada lagi satu lagi yaitu ada dengan select concat kayak gini, select concat underscore ws. Yang ws ini buat apa? Sepengetahuan saya itu buat yang ada spasinya begini, ini spasi. Yang itu yang kalau concat biasa, kalau yang ws itu yang nggak ada spasinya. Misalkan kita membuat pembatas menggunakan tanda strip begini, jadi kita nggak pakai sama dengan. Nah, jadi begitu untuk concat ws. Di sini karena kita sudah menggunakan concat doang, ya udah kita pakai concat saja. Setelah itu cara itu mahasiswa dengan NIM spasi, cara baca kayak gini, mahasiswa dengan NIM spasi NIM mahasiswa itu nama apa kolom yang kita buat di insert yang di create mahasiswa itu. Dan di sini juga kenapa tidak pakai tanda petik, karena di sini itu bukan tipe data string ya. Jadi kita nggak usah pakai tanda petik. Nah, ini mahasiswa spasi adalah nama mahasiswa. Ini mahasiswa spasi adalah spasi lagi nama mahasiswa juga bukan termasuk pada data string. Nah, di sini juga s data itu buat apa? S itu alias data itu sebenarnya data ini tuh kita ngambil dari sini, jadi kita pakai data itu kenapa biar kita singkat aja untuk memasukkan datanya itu, jadi kita nggak usah copy lagi nih ya. Jadi alias data ini dari tabel mahasiswa. Nah, ini yang nomor ini fungsinya juga buat menomorkan yang secara urut. Setelah itu ini kita masukkan data ini juga nih buat masukin nih di PHP. Ini dolar nomor ini dari database ini, dolar data kita dapat dari sini nih, dolar data. Nah, ini data. Selanjutnya kita save, kita save, dia udah bakal muncul seperti ini. Oke, mungkin segitu saja yang Giram sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.